warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi dan manajemen. Berikut adalah nama kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Devira Salva, yang kedua ada Nida Urrosida, yang ketiga ada Wanda Ardita, dan keempat dan yang terakhir adalah saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dibagi menjadi 3, yaitu pengertian dokumentasi dan teknik sistem. Yang kedua ada penggunaan teknik sistem. Yang ketiga ada jenis-jenis teknik mendokumentasi sistem informasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian tentang dokumentasi dan teknik sistem. Dokumentasi adalah suatu penjelasan mengenai cara kerja sistem kerja, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Pengertian teknik sistem. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dengan sub-sub sistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, dan juga para personal sistem dalam perkembangan sistem informasi. Lalu yang kedua yang akan saya jelaskan adalah pengguna teknik sistem. Penggunaan teknik sistem dalam auditing yaitu ada 3: evaluasi struktur pengendalian intern, pengajuan ketaatan, dan tes kerja. Terus yang kedua ada penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Ada 3 lagi: analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik mendokumentasi sistem informasi. Yang pertama ada diagram proses bisnis, yang kedua diagram arus data atau DAD, dan yang terakhir bagan alir. Kemudian untuk diagram proses bisnis merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis. Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tahun 2002 mensyaratkan laporan pengendalian internal dalam laporan tahunan perusahaan publik yang menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga struktur pengendalian internal yang memadai serta mengukur keefektifan pengendalian internal perusahaan. Diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram, merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Kemudian ada simbol-simbol diagram dalam proses bisnis. Yang pertama, simbol mulai. Mulai atau permulaan proses diwakili oleh gambar lingkaran kecil. Yang kedua, simbol akhir. Akhir proses dipresentasikan oleh lingkaran kecil yang bergaris tebal. Yang ketiga, aktivitas dalam proses yang diwakilkan oleh persegi yang sisinya tumpul dan penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Kemudian keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah gambar wajik. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Kemudian simbol arus. Arus data atau informasi yang ditunjuk oleh anak panah. Dan yang terakhir ada informasi anotasi yang berguna untuk membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB. Dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Kemudian ada pedoman diagram proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. 2. Mengabaikan komponen-komponen tertentu. 3. Memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. 4. Mengelola bagan alir. 5. Memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. 6. Menggambarkan sketsa kasar DPB. Dan yang terakhir, menggambarkan salinan final DPB. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol diagram arus data. Yang pertama yaitu simbol kotak atau persegi, atau asal data dan tujuan data, yang merupakan entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Yang kedua, simbol lingkaran atau transformasi atau pengolahan data, di mana itu terjadi apabila data melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan. Yang ketiga, satu panah atau arus data, merupakan perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Yang terakhir, dua garis atau penyimpanan data, adalah tempat data yang disimpan.
Berikut diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Ada seorang pelanggan atau A ingin membeli rumah dengan sistem kredit. Selanjutnya akan terjadi proses perpindahan data yang akan digunakan sebagai sumber pembayaran. Setelah data tersimpan, selanjutnya masuk ke alur C, yaitu proses pembayaran. Dalam proses pembayaran, pelanggan membayar uang muka melalui bank. Setelah melakukan pembayaran di bank, data pembayaran akan dikirim pada pihak pemberi kredit untuk memperbarui piutang. Setelah itu, pelanggan harus membayar cicilan selama waktu yang ditentukan. Dalam proses memperbarui piutang tersebut, akan terdapat informasi yang akan disampaikan kepada manajer kredit. Itu merupakan salah satu contoh pemaparan untuk memudahkan teman-teman memahami diagram tersebut. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks adalah DAD yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data secara detail. Contoh diagram konteks untuk pemrosesan penggajian. Sistem pengolahan gaji atau upah yaitu sekumpulan komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Terdapat 4 komponen dalam sistem pengolahan gaji. Yang pertama ada government agency. Gaji yang diterima pekerja sudah melalui tahap perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua ada employees. Gaji diolah sesuai dengan jabatan yang diampu oleh pekerja masing-masing. Yang ketiga ada bank. Bank di situ sebagai alat penyalur gaji pekerja. Dan ada manajemen, merupakan pengolahan keseluruhan gaji diatur oleh pihak manajemen. Dari 4 komponen tersebut, gaji akan tersalurkan pada pekerja dengan lancar. Selanjutnya ada bagan alir atau flow chart. Adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh proses dan arus data melalui sistem. Simbol-simbol bagan alir terbagi menjadi 4. Yang pertama simbol input atau output yang berisi satu dokumen, menjelaskan tentang dokumen atau laporan elektronik atau kertas. 2. Berbagai salinan dokumen kertas diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. 3. Output elektronik menjelaskan tentang informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. 4. Entry data elektronik menjelaskan tentang alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. 5. Alat input dan output elektronik menjelaskan tentang entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. 2. Simbol pemrosesan. Pertama, pemrosesan komputer. Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. 2. Operasi manual yang menjelaskan tentang operasi pemrosesan dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu simbol penyimpanan, berisi 1. Database. Data yang disimpan secara elektronik dalam database. 2. Pita magnetis, menjelaskan tentang data yang disimpan dalam pita magnetis. Pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. 3. File dokumen kertas, menjelaskan tentang huruf mengindikasikan file urutan pemesanan. N maksudnya secara numerik, dan A maksudnya secara alfabet, D maksudnya tanggal. 4. Jurnal, mewakili jurnal akuntansi. Yang keempat yaitu simbol arus, berisi 1. Arus dokumen atau pemrosesan, menjelaskan tentang mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan.
2. Hubungan komunikasi menjelaskan tentang transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. 3. Konektor dalam halaman menjelaskan tentang menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. 4. Konektor luar halaman entry dari atau keluar ke halaman lain. 5. Terminal menjelaskan tentang awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Yang keenam, keputusan menjelaskan langkah pembuatan keputusan. Yang terakhir, anotasi atau catatan tambahan menjelaskan tentang penambahan komentar, deskripsi, atau catatan penjelasan sebagai klasifikasi. Jenis bagan alir. Jenis bagan alir dibagi menjadi 3. Pertama, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen berfungsi untuk menelusuri dokumen dari awal sampai akhir dalam organisasi sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi. Jenis khusus bagan alir disebut bagan alir pengendalian internal yang digunakan untuk mengevaluasi kecakupan pengendalian intern seperti pemisahan fungsi dan pengecekan independen. 2. Bagan alir sistem. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output dari sistem informasi akuntansi. Bagan alir berawal dari pemasukan data ke dalam sistem, dan setiap data dimasukkan ke dalam sistem lalu data yang diproses disajikan dalam bentuk output atau laporan sehingga menghasilkan informasi yang baru. Yang terakhir, bagan alir program. Bagan alir program menggambarkan urutan proses pengolahan data dalam suatu program komputer. Selain itu, bagan ini menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.